Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nur Agustina, NPM 24552011372. Nama mata kuliah Digital Partnership. Nama dosen Bapak J. Fedrian Rusdi PH.D. Nama kampus Universitas Teknologi Bandung. Bisa diceritakan sedikit apa nama bisnis ini dan siapa saja tokoh di balik berdirinya usaha ini? Nama bisnisnya kebetulan namanya Warno. Itu tuh gabungan nama orang tua, yaitu nama bapak sama nama mama. Nah, ini tuh tokoh-tokohnya ada mama, bapak, sama anak-anaknya. Salah satunya aku sama adik aku. Sebenarnya produk atau jasa apa sih yang menjadi andalan utamanya? Dan jasanya kita kebetulan ada di bidang makanan, masakan. Terus produknya kita banyak menu-menu andalan juga yang ada di Warno. Ya, salah satunya misalnya dari kayak perdagingan, sayuran, dan lain-lain. Kapan bisnis ini pertama kali diluncurkan dan di mana lokasi pertama saat merintis dulu? Ini tuh berdiri pas adik aku masih TK, Cici teman-teman kan. Gitu tuh pas tahun 2007. Kebetulan pas waktu itu bapak kan di PHK dari pabrik. Nah, kita tuh kayak muter otak buat usaha apa. Nah, kebetulan mama kan punya hobinya masak. Terus ada peluang juga nih kita kayak jual masakan. Nah, kita bikin warung di pas 2007 itu. Nah, lokasi pertama kita merintis di rumah. Apa sih alasan atau motivasi terbesar saat itu untuk memilih bidang bisnis ini dibandingkan dengan bidang lainnya? Tadi karena kan mama punya hobinya kan kayak masak gitu. Nah, kalau misalnya kita mau bikin bisnis itu kan biasanya sesuai dengan passionnya ya, biar kita tuh kayak ngelakuinnya tuh nggak kayak terpaksa. Nah, terus kebetulan banyak juga tetangga-tetangga dulu tuh pas awal-awal suka nyuruh mama masak. Nah, dari situlah kita tuh kayak bikin warung kecil-kecilan. Nah, kita kan awalnya buka apa namanya, eh, warung kelontongan, terus ada warung sayuran juga. Nah, kan suka ada sisa-sisa tuh, jadi awal-awalnya itu kita masak. Bagaimana proses operasional harian bisnis ini berjalan dari awal produksi hingga sampai ke tangan pelanggan? Berawal dari kayak belanja dulu ke pasar, pemilihan bahan-bahannya. Udah gitu ada proses meracik, udah gitu kan dimasak nih. Setelah dimasak kita distribusi. Boleh tahu dari mana sumber modal awal untuk membangun bisnis ini? Apakah dari tabungan pribadi, pinjaman, atau ada sistem bagi hasil? Kebetulan kan bisnis ini tuh berawal dari pas awal-awalnya itu kan memang jualan kelontongan sama jual sayuran nih. Nah, kayak sayuran, ayam, ikan, dan lain-lain. Nah, itu kan ada sisa. Nah, kita olahlah sisa-sisa itu tuh. Emang sih kan itu barang-barangnya masih bagus. Kita olah, kita racik, jadilah masakan. Jadi kita juga nggak terlalu tahu sih modal awalnya berapa. Karena itu kan kayak kita jual terus jadi nambah lagi, jual lagi, yang tadinya 2 jadi 4, yang tadinya 4 jadi 6, yang tadinya 6 jadi 8. Jadi kita nggak terlalu tahu sih itu modal awalnya berapa. Apa faktor pendukung utama yang menurut Ibu membuat bisnis ini tetap kokoh berdiri dan mampu bertahan dari tantangan selama ini? Itu kayak selalu mempertahankan kualitas, terus kayak harga jualnya tuh nggak terlalu tinggi ya, soalnya kan kita juga ngelihat pasaran di sininya. Terus alhamdulillah kayak selera tetangga-tetangga di sini, terus kayak orang-orang yang udah mencoba di kita tuh kayak cocok. Nah, jadi kalau misalnya mereka udah cocok, kita juga kan nggak kayak kalau misalnya ada harga atau bumbu yang mahal nih, kita nggak kayak nurunin standar bumbunya atau kayak gitu. Nah, jadi mereka tuh kayak balik lagi buat belanja ke kita. Pernah nggak merasa buntu ide atau bosan dengan rutinitas bisnis? Nah sih, kayak misalnya kok masaknya itu aja ya. Terus kita juga kayak nyari-nyari nih, sekarang kan banyaknya di sosial media kayak misalnya masakan apa yang lagi viral. Nah, kayak kemarin tuh kayak cabai gendot kan lagi viral tuh. Kebetulan pas eranya cabai gendot itu kita kedatangan food blogger Magdalena ya kalau nggak salah, datang ke sini cuma buat nyobain cabai gendotnya Warno.
Nah dari situlah kita viewersnya kayak di TikTok, Instagram jadi semakin meningkat ya. Jadi emang kita tuh kayak nyari-nyari masakan apa ya yang lagi viral, masakan apa yang lagi hype. Nah kita coba-coba buat masak itu. Apa yang dilakukan agar produk atau layanan di sini terasa berbeda dan lebih unggul jika dibandingkan dengan kompetitor di luar sana? Itu tuh kayak terus kayak nanya-nanya lagi nih kayak ke pelanggan misalnya kalau misalnya ada keluhan atau apa kita terima, kalau misalnya ada masakan apa nih yang kayak kurang apa, kurang bumbu atau apa, kita kan suka nanya-nanya nih ke pelanggan. Terus dari segi pelayanan juga kan kita harus lebih baiknya kalau misalnya kita ada komplain atau apa kita nerima, nggak kayak ini kenapa ya di komplain gak enak atau apa. Nah, kita kayak Ada inovasi terbaru yang baru-baru ini diterapkan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan? sih kita tuh kayak eh, mendekati customer. Kita kan survei dulu tuh lewat TikTok, Instagram dan lain-lain. Nanya lebih baiknya kita buka cabang di mana. Nah, kebanyakan kemarin tuh yang di Pemda Soreang dan di Gading karena menurut mereka yang dari mana-mana tuh bisa kejangkau. Contoh keluar dari tol bisa langsung datang ke Warnu. Nah, itu sih salah satu eh, inovasi terbaru dari kita. Teknologi digital apa saja yang sudah diterapkan dalam bisnis ini? Misalnya, apakah sudah menggunakan media sosial untuk promosi atau sistem kasir digital POS untuk pencatatan keuangan? Menggunakan ya itu aja semua di TikTok, Instagram, Facebook, terus ke YouTube juga, terus eh, pakai Canva juga untuk ngedit-ngedit video. Itu jadi memudahkan orang-orang yang mau pesan itu lewat WA. Jadi si pelanggannya tinggal duduk manis, tinggal nerima makanannya dan transfer uangnya. Apakah Ibu juga menambah ke dunia e-commerce atau aplikasi layanan pesan antar? Bagaimana pengaruhnya terhadap omset penjualannya? Kebetulan kalau misalnya ke e-commerce kita nggak ini ya, cuman pemesanan lewat WA. Nanti kita yang pesan driver online-nya, jadi si customer tinggal nerima aja gitu. Jadi customernya bisa mau COD atau mau via transfer bayarnya. Omsetnya dari situ naik karena kita juga kan bekerja sama. Kalau di sini ada namanya Kang Kurir, terus Pemuda Express yang daerah lokal sini. Nah mereka kan punya sosial media juga tuh diiklannya sama mereka, jadi kita juga makin naik sih penjualannya dari situ. Bagaimana proses adaptasi saat pertama kali beralih ke digital? Adakah kendala atau kesulitan tertentu saat tim atau Ibu sendiri harus mempelajari? Alhamdulillah sih tidak, selama ini belum ya, karena kebetulan anaknya dari Ibu Warna itu mengambil jurusan digital marketing, jadi semua masalah promosi dan lain-lain itu diserahkan sama anaknya Cici. Menurut Ibu seberapa penting sih peran teknologi digital dalam membantu bisnis ini berkembang lebih besar ke depan? Penting banget karena kan kita jualan dari 2007 tuh sampai 2020-an itu nggak terlalu ini ya, biasa aja. Nah, dari 2021 kita pakai coba-coba pakai TikTok dan lain-lain. Alhamdulillah ternyata responnya bagus dan selalu FYP. Dari situlah orang-orang pada tahu ada Warno. Ya, terima kasih ya teman-teman.